never slow up, no I don't take the fakeness. If you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up. Santi Hernandez penuh haru. Marc Marquez kembali jadi juara dunia MotoGP 2025 setelah 6 tahun penantian. Siapa yang menyangka? Setelah 6 tahun penuh luka, keraguan, dan penantian panjang, Marc Marquez akhirnya kembali ke puncak MotoGP. Gelar juara dunia musim 2025 yang diraihnya bersama Ducati bukan hanya menjadi momen penting dalam sejarah balap, tetapi juga menghadirkan sebuah kisah luar biasa tentang tekad, pengorbanan, dan kebangkitan seorang juara sejati. Namun, di balik sorak-sorai dan perayaan besar, ada satu sosok yang ikut hanyut dalam haru. Santi Hernandez, mantan crew chief Marc Marquez saat masih bersama Honda. Bagi Santi, keberhasilan Marquez kembali meraih gelar dunia bukan sekadar kabar gembira, tetapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan sulit yang pernah mereka lalui bersama. Kilas balik ke tahun 2020, hidup Marc Marquez seperti berhenti. Kecelakaan parah di Jerez membuatnya harus absen panjang, menjalani operasi berkali-kali, bahkan hampir kehilangan keyakinan bisa kembali ke performa terbaik. Motor Honda RC Tuan Trivi yang dulu begitu dominan, tiba-tiba menjadi momok. Performa tim merosot tajam, dan meski Marquez berjuang keras di lintasan, mesin Honda tak lagi bisa menandingi kecepatan Ducati, Yamaha, atau Aprilia. Saat itu, Santi Hernandez lah yang berada paling dekat dengan Marc Marquez. Ia menyaksikan sendiri bagaimana sang pebalap berlatih keras, menahan sakit, dan tetap mencoba bangkit meski kondisi motor serta tubuhnya jauh dari ideal. Saya tahu betul betapa beratnya masa itu. Marc bahkan sempat berpikir soal pensiun. Tapi hatinya seorang juara tidak pernah bisa berhenti, ujar Santi suatu kali. Setelah lebih dari 1 dekade bersama Honda, keputusan Marc Marquez untuk meninggalkan tim yang membesarkannya menuju Ducati pada musim 2024 adalah langkah yang penuh risiko. Banyak pihak yang meragukan apakah ia masih bisa bersinar. Usia tak lagi muda, kondisi fisik sempat meragukan, ditambah tekanan besar dari publik. Namun Ducati justru melihatnya sebagai peluang emas. Dengan motor Desmose DCGP yang sudah terbukti menjadi salah satu yang paling kompetitif di grid, Marquez hanya butuh adaptasi. Dan benar saja, pada musim 2025 Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa, bahkan mampu menandingi rekan setim sekaligus rival beratnya, Francesco Bagnaia. Yang membuat musim 2025 begitu spesial adalah konsistensi Marc Marquez. Ia bukan hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga kecerdasannya membaca situasi balapan. Marquez tahu kapan harus menyerang habis-habisan, kapan cukup bertahan, dan bagaimana menjaga ban serta ritme balap. Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, hingga Bagnaia sendiri sempat menjadi batu sandungan. Namun, mental baja Marc Marquez yang terasa sejak muda membuatnya tak gentar. Setiap kali ditekan, ia justru menemukan cara untuk kembali melawan. Hasilnya, gelar juara dunia ke-9, 7 gelar di MotoGP dan 2 di kelas bawah, berhasil diamankan di Motegi, Jepang, tempat yang syarat makna, karena di sanalah Marc Marquez banyak menorehkan sejarah bersama Honda. Bagi Santi, melihat Marc Marquez kembali meraih kejayaan meski bukan bersama Honda adalah momen yang campur aduk. Ia memang bukan lagi orang yang mendampingi langsung di garasi, tetapi ikatan emosional mereka terlalu kuat untuk hilang. Marc adalah bagian besar dari hidup saya. Kami pernah melalui masa-masa paling indah, juga masa paling sulit. Melihat dia kembali ke atas podium dunia, meski tidak dengan seragam yang sama, saya merasa bangga sekaligus haru. Itu bukti bahwa dia memang juara sejati, ujar Santi dalam sebuah wawancara. Momen itu bahkan membuatnya terlihat merenung lama di pedok, seolah kembali mengingat perjuangan panjang yang mereka lewati bersama. Kemenangan Marc Marquez di MotoGP 2025 bukan sekadar tambahan trofi. Itu adalah kisah inspiratif tentang bagaimana seorang juara sejati bangkit dari keterpurukan, melawan rasa sakit, keraguan, bahkan usia. Dan bagi Santi Hernandez, momen ini menjadi pengingat bahwa kerja keras dan keyakinan tidak pernah mengkhianati hasil. MotoGP kini kembali punya cerita besar yang akan dikenang sepanjang masa. Comeback spektakuler Marc Marquez setelah 6 tahun penantian. Comeback tersukses dalam sejarah MotoGP, Marc Marquez kembali jadi juara dunia setelah 5 tahun penantian. Apakah mungkin seorang pembalap yang sempat dianggap sudah habis, penuh cedera, kehilangan kepercayaan diri, dan bahkan sempat diprediksi tak akan pernah kembali ke level terbaiknya, justru bangkit menjadi juara dunia lagi? Pertanyaan itu akhirnya terjawab di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 28 September 2025.
Marc Marquez, semut dari Cervera, resmi memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 bersama Ducati Lenovo setelah menanti selama 5 tahun penuh penderitaan dan keraguan. Balapan di Motegi menjadi saksi bagaimana Marquez akhirnya menutup rapat perebutan gelar dunia musim ini. Meski hanya finish di posisi kedua, tepat di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia, raihan tersebut sudah cukup untuk mengunci gelar juara dengan koleksi 541 poin, unggul sangat jauh yaitu 201 poin dari rival sekaligus adiknya sendiri, Alex Marquez, Gresini Racing. Dominasi ini membuat Marquez tampil sebagai juara dunia dengan selisih poin terbesar dalam sejarah era modern MotoGP, sebuah bukti bahwa musim 2025 adalah salah satu performa paling konsisten dalam karirnya. Sejak awal musim, Marquez tampak seperti pembalap yang berbeda dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tidak ada lagi bayangan cedera yang menghantuinya, tidak ada lagi rasa frustrasi dengan performa motor. Bersama Ducati, ia menemukan kembali kepercayaan diri, kemampuan bertarung, serta kecerdikan strategi yang membuatnya sulit disaingi. Di balapan Jepang, Marquez tidak memaksakan diri untuk menang. Ia sadar posisi kedua sudah cukup untuk memastikan gelar dunia. Start dari barisan depan, Marquez menjaga ritme dengan matang. Tekanan besar datang dari Bagnaia yang tampil impresif sejak awal. Sang juara dunia 2 kali itu seakan ingin membuktikan dirinya masih layak bersaing setelah sempat mengalami musim yang naik turun. Bagnaia akhirnya memimpin hingga garis finish dan meraih kemenangan krusial untuk mengangkat moralnya. Sementara itu, Marquez yang berada di belakangnya terlihat lebih emosional daripada gembira. Begitu melintasi garis finish, ia langsung menuju Parc Ferme dengan mata berkaca-kaca. Pihak penyelenggara MotoGP menyiapkan panggung spesial untuk merayakan gelar Marquez. Layar raksasa menampilkan perjalanan karirnya, dari bocah kecil yang menunggangi Mini BK, naik ke kelas Moto2, mendominasi MotoGP sejak debut pada 2013, hingga momen-momen kelam pasca cedera patah lengan pada 2020 yang hampir menghancurkan karirnya. Marquez tak kuasa menahan tangis. Air mata bercucuran saat ia menyaksikan kembali perjalanan panjang itu. Sulit untuk bicara, ujar Marquez terisak. Itu sangat berat. Saya pernah melakukan kesalahan besar dalam karir dengan memaksa kembali terlalu cepat setelah cedera. Lalu saya berjuang, dan terus berjuang. Kini, akhirnya saya bisa menang lagi. Rasanya tenang, damai, seperti beban besar sudah hilang. Kata-kata singkat itu menggambarkan bagaimana perjuangan 5 tahun terakhir akhirnya terbayar lunas. Kombinasi Marquez dan Ducati terbukti menjadi resep juara. Ducati memberikan motor paling kompetitif, sementara Marquez menyumbangkan mental juara serta kemampuan membaca balapan yang tak tertandingi. Banyak analis MotoGP menyebut bahwa keunggulan terbesar Marquez musim ini bukan semata-mata kecepatan, melainkan konsistensi. Ia hampir selalu finish di podium, baik di sprint race maupun main race, sebuah capaian luar biasa di tengah ketatnya persaingan modern. Ducati sendiri juga bersyukur dengan pilihan berani mereka merekrut Marquez pada 2025. Bos Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, mengungkapkan kebahagiaannya. Ini hari yang sempurna di Jepang. Marc memberi kami gelar dunia, sementara Pecco, Bagnaia, membuktikan dirinya dengan kemenangan. 2 kemenangan di Motegi adalah simbol betapa kuatnya tim kami. Kesuksesan Marquez bukan sekadar gelar ke-9 dalam karirnya. Ini adalah kisah comeback paling fenomenal dalam sejarah MotoGP. Dari seorang pembalap yang dianggap sudah tamat, kini kembali ke puncak dunia. Hal ini tidak hanya menginspirasi penggemar, tetapi juga memberi warna baru dalam persaingan, terutama melihat rivalitasnya dengan generasi muda seperti Pedro Acosta, Francesco Bagnaia. Musim 2025 akan dikenang bukan hanya karena Marquez juara, tetapi karena ia membuktikan satu hal penting. Juara sejati mungkin terjatuh, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Marc Marquez amankan podium di Motegi, bos Ducati tak bisa sembunyikan kebanggaan. Sirkuit Twin Ring Motegi, Jepang, kembali menjadi saksi dari duel penuh drama di sprint race MotoGP 2025. Jika pada umumnya perhatian tertuju pada sang pemenang, kali ini sorotan justru mengarah kepada Marc Marquez. Bukan karena ia meraih kemenangan, melainkan bagaimana ia bertarung dengan segala keterbatasan sepanjang balapan dan tetap berhasil mengamankan podium. Di atas kertas, hasil akhir sprint race ini tampak sederhana. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo finish pertama, Marquez di posisi kedua, dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM melengkapi podium di posisi ketiga. Namun jika ditelusuri lebih dalam, jalan yang dilalui Marquez menuju podium sama sekali tidak mudah.
Sejak awal start, terlihat jelas bahwa Marquez mengalami kesulitan menemukan ritme balap. Motor Ducati Desmose DC GP25 yang biasanya begitu jinak di tangannya, kali ini kerap terlihat memaksa Marquez bekerja lebih keras. Beberapa kali ia tampak melebar saat masuk tikungan, terutama di sektor kedua yang dikenal teknis dan menuntut presisi pengereman. Kondisi ini bukan hanya soal setup motor, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik Motegi sendiri. Trek sepanjang 4,8 km ini memiliki kombinasi hard braking dan akselerasi stop and go yang sangat menuntut keseimbangan antara stabilitas depan dan traksi belakang. Motor yang tidak sepenuhnya sesuai setup akan langsung menunjukkan kelemahan, dan Marquez merasakannya sejak lap awal. Namun disinilah kualitas seorang juara dunia 8 kali terlihat. Alih-alih menyerah dan membiarkan ritme yang kurang ideal membuatnya kehilangan posisi, Marquez mengandalkan kecerdasan balapnya. Ia tahu kapan harus memaksa, kapan harus bertahan, dan bagaimana mengelola ban agar tetap bisa bertarung hingga akhir laps. Di sisi lain, Francesco Bagnaia seolah menemukan kembali sentuhannya. Setelah beberapa sprint race awal musim berjalan sulit, kali ini ia mampu mengendalikan jalannya lomba dengan tenang. Start mulus, pace stabil, dan minim kesalahan membuatnya nyaris tak tersentuh hingga garis finish. Bagi Bagnaia, kemenangan ini bukan sekadar tambahan poin. Lebih dari itu, kemenangan di kandang Honda ini menjadi pembuktian bahwa ia belum habis dan masih bisa memberi tekanan besar dalam perebutan gelar juara. Sementara itu, Pedro Acosta sekali lagi menunjukkan konsistensinya. Finish ketiga di belakang dua nama besar bukanlah hasil kecil. Justru ini menandakan bahwa dia terus berkembang dengan kecepatan menakutkan. Ia bukan sekadar pendatang baru yang beruntung, melainkan sudah menjadi pesaing serius di papan atas. Meski Bagnaia yang memenangkan balapan, Gigi Dall'Igna, manajer Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Marc Marquez. Bagi Dall'Igna, podium kali ini lebih dari sekadar angka. Ia melihat bagaimana Marquez berjuang keras di atas motor yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhannya, namun tetap mampu mengeluarkan performa maksimal. Marc menunjukkan mentalitas seorang juara. Dalam kondisi sulit sekalipun, ia tetap bisa mengamankan hasil penting. Inilah alasan Ducati berani mengambil risiko merekrutnya, ujar Dall'Igna dengan nada puas. Dengan tambahan poin dari posisi kedua ini, peluang Marquez untuk segera mengunci gelar dunia ke-9-nya semakin terbuka lebar. Sprint race hanyalah pemanasan, karena balapan utama pada hari Minggu akan menjadi penentu besar. Jika Marquez mampu tampil konsisten dan meminimalisir kesalahan, bukan mustahil gelar juara dunia bisa ditentukan lebih cepat dari perkiraan. Balapan di Motegi membuktikan satu hal. MotoGP bukan hanya tentang kecepatan motor, melainkan juga tentang kekuatan mental dan kecerdasan strategi pembalap. Marquez menunjukkan bahwa meski dalam kondisi tidak ideal, pengalaman dan keberaniannya mampu membuat perbedaan. Performa Bagnaia menegaskan bahwa sang juara bertahan masih sangat berbahaya, sementara Acosta melanjutkan tren positif sebagai ancaman nyata bagi generasi lama. Namun cerita terbesar tetaplah perjuangan Marquez, yang sekali lagi membuktikan mengapa ia dijuluki The End of Cervera. Kecil, ulet, tak kenal menyerah. Akhir pekan ini, semua mata akan tertuju pada race utama. Apakah Marquez benar-benar bisa menutup akhir pekan di Motegi dengan langkah besar menuju gelar dunia? Atau justru Bagnaia dan Acosta yang memberi kejutan? Satu hal yang pasti, drama MotoGP 2025 masih jauh dari kata selesai. Pedro Acosta heran dengan adrenalin Marc Marquez. Bagaimana bisa ia tak pernah mengenal takut? Motorsport, khususnya MotoGP, selalu menghadirkan drama yang tidak hanya soal siapa tercepat di lintasan, tetapi juga tentang bagaimana para pembalap berhadapan dengan batas fisik dan mental mereka. Dalam dunia yang penuh risiko ini, nama Marc Marquez identik dengan keberanian ekstrim, aksi di luar nalar, serta adrenalin yang seakan tak ada habisnya. Bahkan, seorang talenta muda sensasional seperti Pedro Acosta pun mengaku heran melihat bagaimana sang juara dunia 8 kali itu bisa terus memacu motor hingga di luar batas meski risiko crash dan cedera begitu besar. Rasa heran Acosta ini mencuat setelah dirinya mengalami kecelakaan saat sesi praktis MotoGP Jepang 2025. Mengendarai KTM RC SI Katin, Acosta mencoba memperbaiki catatan waktunya dengan menekan motor habis-habisan. Namun, alih-alih mendapatkan lap terbaik, ia justru kehilangan kendali di tikungan cepat dan terjatuh. Untungnya, Acosta tidak mengalami cedera serius, namun momen itu membuatnya merenung betapa berbahayanya ketika seorang pembalap mencoba melampaui batas kemampuan motor dan fisik. Bagi Acosta, insiden tersebut menjadi pengingat bahwa MotoGP bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga soal kontrol.
Ketika motor sudah melampaui grip ban dan kita tetap memaksakan diri, maka hanya ada dua kemungkinan, catatan waktu spektakuler atau crash, ungkap Pedro Acosta. Namun yang membuatnya tercengang adalah bagaimana Marc Marquez sudah berkali-kali berada di posisi tersebut, bahkan mengalami cedera patah tulang serius pada lengan kanan di 2020, tetapi tetap kembali mengendarai motor dengan gaya agresif yang sama. Bagi Acosta, hal itu hampir mustahil dipahami. Bagaimana bisa seseorang berkali-kali merasakan rasa sakit, jatuh keras, kehilangan hasil balapan, namun tetap kembali dengan semangat membara seakan tidak pernah belajar takut? Secara teknis, gaya balap Marc Marquez memang unik. Ia dikenal sebagai master limit riding, yakni kemampuan membawa motor tepat di ambang batas grip ban, baik depan maupun belakang. Banyak analis menyebut, Marquez adalah pembalap yang mampu mendengarkan motor hingga detail terkecil, kapan ban akan kehilangan traksi, kapan suspensi akan ambruk, hingga momen tubuhnya harus diposisikan keluar lintasan untuk menyeimbangkan motor. Namun, bermain di ambang batas seperti itu selalu punya konsekuensi. Crash menjadi hal yang sangat wajar, bahkan rutin, bagi Marquez. Perbedaannya, ia tidak pernah membiarkan crash meruntuhkan mentalnya. Justru sebaliknya, setiap kecelakaan seakan menjadi laboratorium pribadi bagi Marquez untuk memahami limit motor lebih dalam. Dari situlah lahir reputasinya sebagai pembalap tanpa rasa takut. Acosta sendiri bukan tipe pembalap yang bermain aman. Karirnya di Moto2 hingga debut MotoGP menunjukkan bahwa ia juga berani mengambil risiko. Namun, setelah crash di Jepang, ia sadar bahwa keberanian memiliki batas logis. Saya mencoba mendorong motor ke level maksimal, tapi hasilnya saya terjatuh. Dan disitulah saya mulai berpikir, Marc melakukan ini setiap akhir pekan, bahkan setelah kecelakaan besar, dan dia tetap melakukannya lagi. Itu sulit saya pahami, ucapnya. Pembalap asal Spanyol itu menambahkan, ada perbedaan besar antara sekadar berani dengan benar-benar hidup bersama adrenalin. Marquez, menurutnya, bukan hanya mengendalikan motor, tetapi juga mengendalikan rasa takut yang normalnya dialami oleh manusia biasa. Analisa psikolog olahraga menilai bahwa keberanian Marquez lahir bukan semata karena bakat, tapi juga mentalitas yang ditempa sejak kecil. Marquez tumbuh dengan keyakinan bahwa crash adalah bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu yang membedakannya dari mayoritas pembalap lain. Sementara Acosta masih mencari titik keseimbangan antara kecepatan dan keselamatan, Marquez sudah berdamai dengan risiko. Itulah mengapa, meski sudah memasuki fase karir panjang, Marquez tetap menjadi ancaman nyata bagi generasi baru seperti Acosta. Kisah Pedro Acosta yang terjatuh di Jepang lalu membandingkan dirinya dengan Marc Marquez menjadi gambaran jelas betapa fenomena Marquez sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Bagi banyak pembalap muda, keberanian Marquez bisa menjadi inspirasi sekaligus tanda tanya besar. Inspirasi, karena ia membuktikan bahwa mental baja bisa membawa seorang pembalap ke puncak dunia. Tanda tanya, karena tidak semua orang mampu hidup dengan cara yang sama, mendorong batas hingga jatuh, lalu bangkit lagi tanpa pernah kehilangan nyali. Acosta mungkin belum menemukan jawabannya, tapi satu hal pasti, rasa heran yang ia ungkapkan hanya menegaskan betapa uniknya Marc Marquez di dunia MotoGP. Dan justru karena itulah, setiap langkahnya di lintasan selalu dinanti dengan penuh rasa penasaran. Aprilia tantang dominasi Ducati, Rivola targetkan juara dunia MotoGP 2026-2027. Siapa sangka Aprilia, yang dulu hanya dianggap sebagai tim pelengkap grid, kini berani menantang dominasi Ducati dan Marc Marquez? Keyakinan itu disampaikan langsung oleh CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola. Ia menegaskan bahwa tim asal Noale sudah menyiapkan diri bukan hanya untuk meramaikan persaingan, tapi juga membidik gelar dunia MotoGP dalam 2 musim ke depan. Target kami jelas, 2026 kami ingin bersaing memperebutkan gelar. Dan pada 2027, ketika regulasi baru 850cc berlaku, kami juga siap tampil sebagai pemain utama, ujar Rivola kepada Motosprint. Pernyataan itu terasa berani, tapi jika menilik performa Aprilia sepanjang musim 2025, ambisi ini bukan sekadar mimpi kosong. Marco Bezzecchi menjadi sosok penting di balik lonjakan performa RSGP. Sejak seri Inggris pada Mei 2025, ia secara konsisten hadir sebagai rival terdekat Marc Marquez. Hasilnya, Bezzecchi kini menempati peringkat keempat klasemen sementara dan berstatus sebagai pembalap non-Ducati terbaik. Konsistensi Bezzecchi membuktikan bahwa RSGP bukan lagi motor yang hanya mengandalkan momen kejutan. Motor ini sudah matang, stabil, dan bisa bersaing dengan mesin-mesin paling kuat di lintasan. Kisah Jorge Martin bersama Aprilia juga menarik.
Sempat absen 10 seri awal akibat cedera dan terlibat ketegangan dengan tim, sang juara dunia bertahan kini mulai menemukan ritmenya. Meski belum meraih podium, Martin perlahan naik ke persaingan 7 besar. Banyak pihak percaya 2026 akan menjadi tahun kebangkitan Martin dengan Aprilia. Jika Martin bisa kembali ke performa terbaiknya, kombinasi Bezzecchi-Martin berpotensi menjadi duet paling berbahaya bagi Ducati. Satu pembalap muda yang lapar kemenangan, satu lagi juara dunia yang syarat pengalaman. Rivola menyebutkan bahwa kekuatan utama Aprilia bukan hanya pada pembalapnya, tetapi juga pada sistem kerja tim. Struktur organisasi yang lebih ramping memungkinkan Aprilia mengambil keputusan teknis dengan cepat, tanpa proses birokrasi berbelit. Hal ini terlihat dari evolusi RSGP musim ini. Motor tersebut semakin kuat dalam hal akselerasi, punya karakter sasis yang unik, dan dilengkapi aerodinamika yang tak kalah dari Ducati. Tak heran, banyak pengamat menilai Aprilia kini pantas disebut pabrikan terbaik kedua di MotoGP, hanya berada di bawah Ducati. Musim 2027 akan membawa perubahan besar. Kapasitas mesin MotoGP turun dari 1000 cc ke 850 cc. Perubahan regulasi semacam ini kerap menjadi titik balik dalam sejarah MotoGP. Tim yang cepat beradaptasi biasanya bisa langsung mencuri momentum. Rivola sangat percaya diri menghadapi situasi ini. Kami punya insinyur, teknisi, dan manajer yang siap menghadapi tantangan era baru. Dengan kecepatan mengambil keputusan serta kualitas sumber daya kami, saya optimistis Aprilia bisa menjadi kekuatan besar di 2027, tegasnya. Namun, Rivola juga realistis. Ia mengakui bahwa Marc Marquez bersama Ducati masih akan sangat sulit ditaklukkan. Dominasi Marquez di musim 2025, dengan kemenangan demi kemenangan yang ia raih, menjadi bukti betapa tingginya level persaingan. Untuk juara dunia, Anda harus mengalahkan yang terbaik. Dan saat ini, Marquez dan Ducati adalah standar tertinggi, tambah Rivola. Jika menilik sejarah MotoGP, klaim Rivola cukup beralasan. Aprilia kini punya dua pembalap kompetitif, motor yang terus berkembang, dan organisasi yang semakin solid. Faktor regulasi 2027 juga bisa membuka jalan, apalagi tim sebesar Ducati biasanya lebih sulit bergerak cepat saat aturan berubah. Namun, apakah semua ini cukup untuk mematahkan dominasi Marquez? Inilah yang masih menjadi tanda tanya besar. Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sangat cerdas dalam membaca balapan dan beradaptasi. Terlepas dari tantangan besar yang menanti, satu hal jelas, Aprilia bukan lagi tim kecil di MotoGP. Mereka punya arah, punya strategi, dan punya keyakinan untuk menembus batas. Tahun 2026 bisa menjadi momen pembuktian, sementara 2027 bisa jadi era baru bagi pabrikan asal Italia ini. Kini, fans MotoGP tinggal menunggu. Apakah Aprilia benar-benar bisa mengubah optimisme Rivola menjadi kenyataan, atau mereka hanya akan tetap berada di bayang-bayang Ducati dan Marquez?